Halo sahabat Gemiteling, selamat datang di channel penuh kisah dan cerita yang tak hanya menghibur, tetapi juga mampu menyentuh hati dan membuka pikiran kita. Setiap cerita di sini lahir dari imajinasi dan inspirasi kehidupan, yang dirangkai dengan penuh emosi agar kalian bisa ikut merasakan setiap detik perjalanan tokohnya. Ingat, semua kisah yang kami hadirkan hanyalah karya fiksi, tanpa ada maksud menjatuhkan pihak manapun, melainkan untuk memberi warna dalam perjalanan hidup kita. Di episode kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah dramatis penuh rahasia dan air mata, tentang seorang wanita yang tidak sengaja menemukan mobil calon suaminya terparkir di depan rumah ibunya di desa. Namun yang mengejutkan, bukan hanya mobil itu yang membuatnya tertegun, melainkan suara tangisan ibunya dan kalimat dingin dari calon suaminya yang membuat hatinya hancur. Sebuah rahasia besar yang terkubur lama akhirnya terungkap, mengubah seluruh jalan cerita hidupnya. Ikuti kisah ini sampai akhir, karena setiap bab penuh dengan emosi, kejutan, dan pelajaran tentang cinta, pengkhianatan, serta keberanian untuk memilih jalan baru. Mari kita mulai. Hari itu aku memutuskan untuk pulang ke desa setelah beberapa bulan lamanya tidak menjenguk ibuku. Jalanan menuju desa terasa begitu lengang, hanya dihiasi pepohonan rindang dan suara burung yang sesekali terdengar. Setiap tikungan jalan membawaku kembali pada kenangan masa kecil yang penuh keceriaan di rumah tua itu. Aku merindukan senyum hangat ibuku yang selalu menyambutku dengan penuh kasih sayang. Di sepanjang perjalanan, hatiku dipenuhi rasa bahagia karena akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama ibu. Aku membayangkan obrolan panjang kami nanti, tentang kehidupan di kota dan rencana pernikahanku yang semakin dekat. Perasaan hangat itu terus menemaniku hingga mobilku mulai memasuki jalan tanah menuju rumah ibu. Namun, sesampainya di halaman, langkahku tiba-tiba terhenti karena sesuatu yang tak biasa kulihat. Sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di depan rumah ibu. Aku terpaku, karena aku sangat mengenali mobil itu. Tubuhku seketika terasa kaku saat melihat mobil yang begitu familiar itu. Mobil itu adalah milik calon suamiku, lelaki yang selama ini menemaniku dengan penuh perhatian. Setiap sore ia selalu menjemputku, dan setiap akhir pekan kami sering bepergian bersama dengan mobil tersebut. Aku tidak mungkin salah, karena plat nomor dan bahkan stiker kecil di kaca belakangnya sangat jelas kukenal. Pertanyaan-pertanyaan langsung menyeruak dalam kepalaku, apa yang ia lakukan di rumah ibuku tanpa sepengetahuanku. Rasa penasaran bercampur dengan kegelisahan membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif bahwa mungkin ia datang hanya untuk memberi kejutan. Namun semakin aku mencoba berpikir tenang, semakin hatiku merasakan ada yang janggal. Kenapa ia tidak memberitahuku sama sekali tentang kedatangannya ke desa ini? Apalagi hari ini aku memang berniat mengejutkan ibuku tanpa memberi kabar lebih dulu. Rasa curiga perlahan menggerogoti ketenanganku. Dengan langkah ragu, aku membawa koper kecilku mendekat ke arah teras rumah. Dari kejauhan, rumah tua itu masih tampak sama seperti terakhir kali kutinggalkan, sederhana namun penuh kenangan. Aku menatap pintu kayu yang sedikit terbuka, berharap bisa melihat sekilas apa yang terjadi di dalam. Namun yang kudengar justru membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Suara lirih tangisan ibuku terdengar jelas, seperti seseorang yang sedang dirundung kesedihan mendalam. Aku berhenti melangkah, berdiri terpaku sambil merasakan bulu kudukku meremang. Tangisan itu begitu menusuk hati, membuatku ingin segera masuk namun tubuhku seakan menolak bergerak. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah benar itu suara ibuku. Detik berikutnya, suara laki-laki yang sangat kukenal menyusul terdengar dari dalam rumah. Suara calon suamiku yang sedang berbicara dengan nada tegas dan dingin. Setiap kata yang terucap darinya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mendekatkan telingaku perlahan ke arah celah pintu untuk mendengar lebih jelas. Saat itu terdengar kalimat yang membuat tubuhku seketika membeku tanpa bisa digerakkan. Ia berkata dengan suara tajam, "Kalau rahasia ini terbongkar,
semuanya akan hancur termasuk rencana pernikahan itu. Dunia seolah berhenti berputar ketika kalimat itu masuk ke dalam telingaku. Rasa bahagia yang tadi memenuhi dadaku hilang seketika, berganti dengan rasa takut dan kebingungan. Aku tidak mengerti rahasia apa yang ia maksud, namun jelas itu ada hubungannya dengan diriku dan ibuku. Air mataku mulai menetes tanpa bisa kucegah, sementara tubuhku terasa semakin lemah. Semua bayangan indah tentang masa depan yang kusiapkan seakan lenyap dalam sekejap mata. Aku berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Satu-satunya hal yang kutahu adalah kenyataan pahit baru saja mengoyak hatiku. Suara tangisan ibu semakin jelas terdengar, lirih namun menusuk hingga ke dasar hatiku. Setiap isakannya seperti cambuk yang memukul jiwaku tanpa ampun. Aku menempelkan telingaku lebih erat ke pintu, berharap mendapatkan sedikit kejelasan dari percakapan di dalam. Namun justru kalimat-kalimat yang keluar dari mulut calon suamiku membuat darahku berdesir. Kita harus menyimpan ini rapat-rapat, kalau dia tahu semuanya akan berakhir, ucapnya dengan nada penuh tekanan. Tubuhku langsung melemah, lututku bergetar seolah tak mampu menahan bobot rahasia yang belum ku mengerti. Air mataku jatuh semakin deras, bercampur dengan rasa takut yang sulit kujelaskan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, di hadapan ibuku dan lelaki yang seharusnya kujadikan pendamping hidup. Hatiku terbelah dua antara ingin masuk atau tetap sembunyi di balik pintu. Namun setiap detik membuatku semakin tersiksa oleh kebisuan. Aku menarik napas panjang, memberanikan diri untuk mendorong pintu itu perlahan. Derit kayu terdengar nyaring, membuat ibuku menoleh dengan wajah terkejut. Matanya sembab, pipinya basah, dan tangannya masih bergetar memegang sapu tangan lusuh. Calon suamiku ikut menoleh cepat, wajahnya pucat pasi seakan dunia baru saja runtuh di hadapannya. Ia berdiri terburu-buru, seakan ingin memberi penjelasan, tapi tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Aku menatap mereka berdua bergantian, dadaku naik turun menahan amarah dan kebingungan. Apa maksud semua ini? Kenapa ibu menangis, dan kenapa kamu berkata seperti tadi? Tanyaku dengan suara gemetar. Suasana seketika menjadi hening, hanya terdengar suara detak jantungku sendiri yang bergemuruh di telinga. Ibu menunduk, air matanya kembali jatuh tanpa henti. Sementara calon suamiku justru menggenggam kepalanya sendiri, seakan menyesali sesuatu yang terlalu besar untuk diungkapkan. Aku melangkah masuk lebih dalam, mendekati mereka dengan langkah berat. Setiap jarak yang kupangkas seakan membawa ribuan duri menusuk kulitku. Aku ingin mendengar kebenaran, meski bagian dari diriku berteriak agar tidak tahu apa-apa. Namun mata ibu yang tak sanggup menatapku membuatku semakin yakin ada sesuatu yang besar disembunyikan. Jangan lakukan ini sekarang, calon suamiku berbisik pada ibu dengan nada panik. Tapi ibu justru menggeleng sambil menangis semakin keras, seolah tak mampu lagi memendam rahasia yang menghantui hidupnya. Aku menatap mereka dengan mata yang sudah basah penuh luka, menuntut jawaban dengan diamku. Hening itu lebih menyiksa dibanding 1000 pisau yang menancap di tubuhku. Aku berdoa dalam hati agar semua ini hanya salah paham, hanya kebetulan yang bisa dimaafkan. Namun firasatku mengatakan, inilah awal dari kehancuran yang tak bisa kuhindari. Akhirnya ibu mulai bicara dengan suara lirih yang terputus oleh isakan. Nak, maafkan ibu, ada sesuatu yang selama ini ibu sembunyikan darimu, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Tubuhku langsung terasa lemas, napasku tercekat, dan pandanganku mulai berkunang-kunang. Calon suamiku buru-buru mencoba menghentikannya. Jangan, ini bukan waktunya. Teriaknya dengan suara gemetar. Tapi ibu justru menguatkan dirinya, menatapku dengan mata penuh air mata yang tak sanggup lagi menyimpan kebohongan. Kebenaran ini akan menyakitimu, tapi kamu harus tahu, lanjutnya dengan suara yang hampir pecah. Aku menutup mulutku dengan tangan, tubuhku bergetar hebat, seakan tak siap mendengar apapun setelah kalimat itu. Semua bayangan indah tentang masa depan sirna seketika, berganti dengan ketakutan akan kenyataan.
Dunia di sekitarku terasa hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar semakin keras. Saat itu aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah mendengar rahasia yang akan keluar dari bibir ibuku. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, menatap wajah ibu dan calon suamiku dengan penuh luka. Ibuku terus menangis, sementara calon suamiku tampak seperti seseorang yang terperangkap dalam dosa besar. Aku ingin berteriak, ingin memaksa mereka segera mengungkapkan semua yang disembunyikan. Namun lidahku keluh, hanya gemetar yang menyelimuti seluruh tubuhku. Hening panjang yang terjadi membuat suasana semakin menyesakkan, seakan dinding rumah ikut menyerap penderitaanku. Ibu, katakan sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Suaraku pecah dengan nada penuh tekanan. Ibuku terisak semakin keras, sementara calon suamiku mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya dengan kasar, karena kehadirannya kini hanya menambah luka. Rasa cinta yang dulu memenuhi dadaku kini berubah menjadi kebencian yang membakar jiwa. Dengan tubuh bergetar, ibuku akhirnya bersuara di sela tangisnya. Nak, lelaki yang kau pilih itu bukan hanya bagian dari hidupmu, dia juga bagian dari masa laluku, katanya lirih. Jantungku seakan berhenti berdetak, kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku menatap calon suamiku dengan mata melebar, menuntut pengakuan darinya. Ia hanya menunduk, seolah seluruh keberaniannya hancur di hadapanku. Katakan sesuatu, benarkah semua ini? Tanyaku dengan suara parau yang nyaris hilang. Namun yang kudapat hanyalah keheningan menyiksa, dan itu membuat dadaku semakin remuk. Aku berbalik menatap ibuku yang kini terisak sambil menutupi wajahnya. Rasanya aku ingin pingsan, karena rahasia ini jauh lebih mengerikan dari dugaan terburukku. Suasana rumah yang biasanya penuh kehangatan kini berubah menjadi penjara menyakitkan. Aku melangkah mundur beberapa langkah, punggungku menempel pada dinding dingin yang membuatku semakin menggigil. Air mataku tak berhenti jatuh, membuat pandanganku buram oleh genangan luka. Calon suamiku akhirnya mencoba bicara dengan suara pelan, aku tidak tahu kalau dia adalah ibumu, aku tidak pernah menyangka kita akan dipertemukan dengan cara seperti ini. Kata-kata itu membuatku semakin muak, seolah seluruh hubungan kami hanyalah kebetulan tragis. Lalu kenapa kau terus bersamaku? Kenapa kau tidak pergi sejak awal? Tanyaku dengan suara gemetar penuh amarah. Ia menunduk lebih dalam, tidak sanggup menatap wajahku yang dipenuhi kekecewaan. Aku merasa diriku dipermainkan, ditipu oleh takdir dan kebodohanku sendiri. Ibuku semakin larut dalam tangis, memohon agar aku tidak salah paham. Tapi hatiku terlalu sakit untuk bisa berpikir jernih, seakan seluruh dunia berpihak pada pengkhianatan. Aku hanya bisa memandang mereka berdua dengan mata penuh kebencian dan kekecewaan. Suasana semakin mencekam, seolah udara pun enggan berhembus. Di ruangan itu, aku berteriak keras, mengeluarkan semua rasa sakit yang menghantam jiwaku. Kalian menghancurkan hidupku. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Suaraku bergema, membuat mereka terdiam membeku. Tanganku bergetar, hampir saja meraih benda apapun di meja untuk kulampiaskan amarahku. Namun aku hanya menjatuhkan diriku ke lantai, menangis histeris seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Calon suamiku mencoba mendekat, tapi aku menjerit melarangnya. Ibuku juga berusaha mendekapku, namun aku mendorongnya dengan kasar karena luka ini berasal dari keduanya. Tangisan dan jeritan bercampur jadi satu, menciptakan suasana yang sulit ditanggung. Aku merasa seluruh masa depanku runtuh dalam satu malam. Di saat itulah aku sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan selain dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai. Dan aku tahu, badai yang lebih besar akan segera datang setelah malam itu. Tangisku semakin tak terkendali, sementara ibuku mencoba meraih tanganku dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku menepisnya lagi, karena hatiku belum sanggup menerima sentuhannya yang dulu selalu menenangkan. Kamu harus tahu kebenarannya, nak, meski itu akan menghancurkanmu, ucap ibu dengan suara parau. Aku menatapnya dengan mata basah,
menuntut penjelasan yang selama ini disembunyikan. Ia terdiam sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Lelaki itu dulu pernah menjadi bagian dari masa lalu ibu, sebelum kamu lahir, katanya akhirnya. Dunia seakan runtuh, aku merasakan bumi di bawahku berputar begitu cepat hingga membuatku ingin pingsan. Calon suamiku menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah mengakui semua tanpa bisa membela diri. Hatiku tercabik, karena laki-laki yang kuanggap pelindung ternyata memiliki ikatan kelam dengan ibuku sendiri. Rasa jijik, marah, dan sakit bercampur menjadi satu, membuatku hampir kehilangan kesadaran. Aku berteriak histeris, suaraku pecah seperti kaca yang retak 1000 bagian. Kenapa, Bu? Kenapa semua ini tidak pernah kau ceritakan sejak dulu? Tanyaku dengan tangis yang mengguncang tubuh. Ibuku menangis semakin keras, mencoba memberi penjelasan bahwa ia hanya ingin melindungiku dari luka. Namun bagiku, semua sudah terlambat, karena luka itu justru kini menjadi paling dalam. Aku ingin kau bahagia, Nak, aku tidak pernah menyangka lelaki dari masa laluku akan hadir lagi dalam hidupmu, katanya dengan tubuh gemetar. Aku memandang calon suamiku dengan tatapan penuh kebencian, menuntut jawaban yang lebih jelas. Ia hanya menggeleng pelan, mencoba mengucap kata-kata tapi tertahan oleh rasa bersalah. Aku tidak tahu sampai terlambat, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, ujarnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu tidak memberiku ketenangan, justru menambah sakit di hatiku. Aku merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh takdir yang kejam. Tidak ada lagi harapan yang tersisa dalam hatiku malam itu. Aku berdiri dengan langkah gemetar, mencoba menjauh dari keduanya. Namun kakiku terasa lemah, seakan menolak membawaku pergi dari kenyataan pahit yang sedang kuhadapi. Ibuku memohon, berusaha menahanku dengan tangannya yang bergetar. Nak, jangan pergi, dengarkan ibu sampai akhir, pintanya sambil terisak. Aku menoleh dengan tatapan penuh air mata, antara benci dan kasih sayang yang bercampur menjadi racun. Aku masih ingin tahu seluruh kebenaran, meski bagian dari diriku ingin segera kabur sejauh mungkin. Kalau begitu, ceritakan semuanya sekarang, jangan sembunyikan apapun lagi. Suaraku terdengar tegas di balik tangis. Suasana semakin mencekam, hanya terdengar suara jangkrik di luar jendela yang menambah dinginnya malam. Calon suamiku menatapku dengan mata merah, seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. Aku merasakan amarahku semakin membara, tapi rasa ingin tahu memaksaku bertahan. Inilah saatnya mendengar luka yang selama ini tertutup rapat dalam rahasia. Ibuku mengusap air matanya, mencoba mengumpulkan sisa keberanian untuk bicara. Lelaki ini dulu pernah menjadi bagian kelam dalam hidupku, dia pernah menjanjikan sesuatu lalu menghilang meninggalkan luka, katanya lirih. Aku terhenyak, tidak percaya bahwa orang yang kucintai kini ternyata adalah orang yang membuat ibuku menderita di masa lalu. Calon suamiku menunduk, seakan mengakui kesalahan yang tak bisa dihapus waktu. Hatiku semakin hancur, karena kini aku sadar aku bukan hanya mencintai lelaki yang salah, tapi juga hampir menikahi sosok yang pernah menghancurkan ibuku. Air mataku kembali tumpah, lebih deras dari sebelumnya, membuat napasku semakin sesak. Kalian berdua, bagaimana aku bisa hidup dengan kenyataan ini? Tanyaku sambil terisak. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkanku, hanya tangisan dan penyesalan yang memenuhi ruangan. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Malam itu, aku tahu hidupku telah berubah selamanya. Aku merasa dadaku seperti akan meledak, tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang menumpuk. Semua kenangan indah bersama calon suamiku kini berubah menjadi racun yang menggerogoti hatiku. Aku ingin marah pada ibuku, tetapi darahku sendiri menolak untuk membenci perempuan yang melahirkanku. Namun, kenyataan bahwa ia menyembunyikan hal sebesar ini membuatku seakan tak punya tempat berpijak. Kalian berdua sama saja. Kalian menghancurkan masa depanku. Teriakku dengan suara serak. Calon suamiku mencoba mendekat, tetapi aku menepis tangannya dengan kasar.
Aku tidak sanggup lagi melihat wajah yang dulu begitu kucintai, karena kini hanya menimbulkan rasa jijik dan kebencian. Ibuku semakin larut dalam tangisan, meminta maaf tanpa henti dengan suara bergetar. Namun, kata maaf itu terasa sia-sia ketika hatiku sudah hancur berkeping-keping. Malam itu, aku merasa sendirian dalam dunia yang penuh pengkhianatan. Calon suamiku mencoba menjelaskan dengan terbata-bata, seakan masih ingin mempertahankan sesuatu yang sudah jelas mustahil. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia ibumu, aku jatuh cinta padamu tanpa sadar masa lalu akan kembali menghantui, katanya. Aku menatapnya tajam, air mataku masih jatuh tak terbendung. Tapi kau tahu, kau tetap bersamaku, dan itu artinya kau memilih berbohong setiap hari. Suaraku pecah penuh amarah. Ia terdiam. Wajahnya pucat dan matanya mulai berkaca-kaca. Namun bagiku, air matanya tidak ada artinya dibanding luka yang ia tinggalkan di hatiku. Aku berbalik menatap ibuku, berharap ia bisa menyangkal semuanya. Namun, ibuku hanya menunduk, menangis tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku hampir kehilangan kendali, ingin berteriak lebih keras hingga suaraku hilang. Semua cinta yang pernah kupeluk kini berubah menjadi bara yang membakar batinku. Aku tahu tidak ada jalan kembali setelah rahasia ini terbuka. Dan itu adalah kenyataan yang paling menakutkan. Aku melangkah ke arah pintu, berusaha meninggalkan rumah yang kini terasa asing bagiku. Tapi ibu berlari memelukku dari belakang, memohon agar aku tidak pergi begitu saja. Nak, jangan tinggalkan ibu. Kau satu-satunya yang ibu punya, katanya sambil terisak. Aku terdiam, air mataku semakin deras mengalir, membuat bahuku bergetar hebat. Bagian dari diriku masih ingin memeluk ibu, namun luka ini terlalu besar untuk bisa dilupakan. Aku melepaskan pelukannya dengan kasar, menatapnya dengan tatapan penuh kepedihan. Aku butuh waktu, Bu, aku tidak bisa bernapas di rumah ini lagi, ucapku sambil menahan tangis. Calon suamiku mencoba meraih tanganku sekali lagi, tapi aku menamparnya dengan sekuat tenaga. Suara tamparan itu menggema di ruangan, menandai akhir dari semua kebahagiaan yang pernah kumiliki. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari rumah, meninggalkan dua sosok yang kini hanya memberiku luka. Udara malam desa terasa menusuk tulang saat aku melangkah gontai menuju jalan. Bulan bersinar redup, seakan ikut menyaksikan kehancuran hatiku malam itu. Air mataku terus mengalir, membasahi wajahku tanpa henti. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi enggan membiarkanku pergi dari kenyataan pahit. Hatiku menjerit, mengutuk takdir yang begitu kejam mempermainkan hidupku. Aku ingin lari sejauh mungkin, tapi kakiku seperti terikat oleh kesedihan yang menahanku. Ingatanku dipenuhi wajah calon suamiku yang kini hanya menyisakan kebencian. Juga wajah ibuku yang penuh air mata, wanita yang kucintai sekaligus membuatku hancur. Di jalan sunyi itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menemukan jawaban dan kekuatan. Karena meski hatiku hancur malam ini, aku tahu aku harus tetap bertahan untuk esok hari. Aku duduk di halte tua dekat perbatasan desa, mencoba menenangkan nafasku yang tersengal oleh tangis. Angin malam berhembus dingin, membuat tubuhku menggigil bukan hanya karena udara, tetapi juga karena luka di hatiku. Aku meremas-remas tanganku sendiri, berusaha keras menahan rasa sakit yang ingin meledak. Ingatan tentang suara ibuku yang menangis terus menghantui pikiranku. Begitu juga kalimat calon suamiku yang membuatku merasa dikhianati berkali-kali. Hatiku berperang antara ingin kembali untuk memeluk ibuku, atau melarikan diri sejauh mungkin. Kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian? Gumamku lirih dengan mata merah membengkak. Dunia yang tadinya kuanggap indah kini terasa runtuh di hadapanku. Aku merasa seperti orang asing dalam kehidupanku sendiri. Dan malam itu, aku tahu aku sedang berada di titik terendah dalam hidupku. Ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari calon suamiku. Aku ragu untuk membacanya, jantungku berdegup kencang seolah tak sanggup menerima apapun darinya lagi. Namun, tanganku tetap membuka layar,
dan terlihat kalimat singkat, "Aku masih mencintaimu, maafkan aku." Air mataku kembali pecah, bercampur antara rindu dan kebencian yang saling bertarung. Bagaimana bisa seseorang yang kucintai begitu tega menghancurkan kepercayaanku? Aku menggertakkan gigi, berusaha keras menahan emosiku yang bergejolak. Namun jauh di lubuk hati, aku tidak bisa memungkiri masih ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya lagi. Itulah yang membuat luka ini semakin dalam, karena cinta dan benci bertabrakan dalam satu ruang di hatiku. Aku ingin berteriak sekeras mungkin, agar semua sakit ini keluar bersamaan dengan nafasku. Tapi aku hanya bisa menangis dalam diam, menanggung semuanya sendiri. Malam itu, aku benar-benar merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Tidak lama kemudian, sebuah suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dengan cepat, dan mataku terbelalak ketika melihat calon suamiku berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya kusut, matanya merah seakan ia pun habis menangis. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian, aku akan menjelaskan semuanya sampai kau mengerti," katanya dengan suara parau. Aku bangkit dengan gemetar, hatiku menolak namun tubuhku melemah karena emosiku terkuras. "Mengerti? Bagaimana aku bisa mengerti kalau semua ini terjadi di depan mataku sendiri?" Balasku dengan suara bergetar. Ia mendekat perlahan, mencoba menyentuh bahuku, tapi aku mundur beberapa langkah. Rasanya ada jurang besar yang memisahkan kami, jurang yang semakin dalam setiap kali ia mencoba menyeberanginya. Aku tidak lagi melihat pria yang pernah kucintai, melainkan seseorang yang membuatku kehilangan arah. Suasana menjadi semakin menegangkan, hanya ditemani bunyi jangkrik malam yang mengiris keheningan. Aku tahu, malam ini akan menentukan segalanya. Aku menunduk, mencoba mengatur nafas yang memburu, lalu mengangkat wajah dengan tatapan penuh air mata. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, dan aku juga tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ibu," kataku lirih. Suaraku terdengar begitu rapuh, seakan setiap kata bisa runtuh kapan saja. Ia terlihat tersiksa, menunduk dalam diam seolah tidak punya lagi kata untuk membela diri. Dalam hati kecilku, masih ada kerinduan yang begitu besar untuk kembali seperti dulu. Tapi aku sadar, tidak ada jalan kembali ke masa sebelum semua ini terungkap. "Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama, mungkin ini peringatan dari Tuhan," ucapku sambil menghapus air mata. Aku berbalik, melangkah menjauh walau kakiku terasa berat. Ia tidak mengejarku lagi, hanya berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti arah angin yang membawa luka dan air mata. Dan aku tahu, cerita hidupku baru saja berubah untuk selamanya. Aku terus berjalan tanpa arah, membiarkan kakiku menuntunku ke jalan setapak yang sepi. Udara dini hari mulai menusuk, membuat tubuhku semakin menggigil, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih dingin. Aku teringat semua rencana pernikahan yang hampir jadi kenyataan, kini berubah jadi keping-keping yang mustahil dirangkai kembali. Tanganku meremas ujung bajuku, berusaha menahan tubuhku yang nyaris roboh. Semua yang kukenal, semua yang kupercaya, seakan hancur dalam satu malam. Aku merasa menjadi orang asing dalam hidupku sendiri, tanpa tempat untuk pulang. Air mataku tak kunjung berhenti, membasahi wajah hingga mataku perih. "Kenapa harus aku yang melalui semua ini, Tuhan?" bisikku dalam tangis lirih. Malam terasa panjang, seperti sengaja menahanku dalam kegelapan yang tak berujung. Namun jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik bahwa aku harus tetap kuat. Di tengah kegelapan, aku melihat lampu kecil dari rumah tua yang sepi di pinggir desa. Aku melangkah ke sana, hanya untuk mencari tempat duduk dan menenangkan diri. Aroma tanah basah memenuhi udara, menambah suasana muram yang menekan jiwaku. Aku bersandar di dinding kayu yang rapuh, memejamkan mata dan mencoba mengatur nafas. Tapi bayangan wajah ibuku kembali muncul, membuat hatiku sesak. Aku tahu ia menyesal, tapi bagaimana caranya aku bisa memaafkan ketika luka ini begitu dalam?
Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Calon suamiku juga masih ada dalam hatiku, meski aku benci mengakuinya. Perasaan cinta itu masih hidup, tapi tertutup oleh rasa marah dan kecewa yang membakar. Dan malam itu, aku hanya bisa menangis dalam diam, di bawah atap reyot rumah tua yang menjadi saksi bisu penderitaanku. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Aku menoleh dengan panik, hatiku berdegup kencang, takut kalau itu dia yang terus mengikutiku. Namun ketika cahaya lampu menyorot, aku melihat sosok sahabat lamaku, Rina, turun dari motor. "Astaga, apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanyanya dengan wajah penuh cemas. Aku langsung terisak, memeluknya seakan menemukan pelampung di tengah lautan. Rina mengusap punggungku, berusaha menenangkanku walau ia belum tahu apa yang terjadi. Aku tidak sanggup berkata banyak, hanya bisa menangis di pelukannya. "Ayo ikut aku, kau tidak bisa begini terus," katanya lembut, menarik tanganku dengan penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit aman. Rina menjadi cahaya kecil dalam kegelapan yang menelanku. Dan aku membiarkan diriku dituntun olehnya, meski hatiku masih penuh luka. Di rumah Rina, aku akhirnya bisa duduk dan menghela nafas panjang. Rina menyiapkan segelas teh hangat, lalu duduk di sampingku dengan wajah penuh kesabaran. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan suara pelan. Aku menatapnya, mataku masih basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Dan akhirnya, aku menceritakan semuanya, dari mobil calon suamiku di rumah ibu hingga rahasia besar yang menghancurkan hidupku. Rina terdiam, matanya membelalak mendengar ceritaku, seolah tidak percaya semua itu nyata. "Ya Tuhan, aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya itu," ucapnya sambil menggenggam tanganku erat. Aku hanya mengangguk, karena kata-kataku habis bersama dengan tangisku. Malam itu, aku tahu tidak lagi sendirian, setidaknya ada seseorang yang masih peduli padaku. Dan kehadiran Rina membuatku sadar bahwa mungkin masih ada harapan, meski tipis, untuk menyembuhkan luka ini. Pagi itu, aku terbangun di rumah Rina dengan kepala berat dan mata sembab. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyinari ruangan kecil yang membuatku merasa sedikit hangat. Namun begitu aku membuka mata, semua kenangan malam itu kembali menyerangku dengan keras. Hatiku kembali perih, seakan luka yang baru saja ditutup kembali terbuka. Aku meraba dadaku sendiri, mencoba menenangkan denyut sakit yang tak henti-henti. Rina masuk membawa sarapan sederhana, tersenyum tipis seakan tahu aku butuh kekuatan. "Hari ini kau harus lebih kuat, kau tidak bisa selamanya menangis," katanya dengan tegas namun lembut. Aku menatapnya, berusaha menyerap semangat yang ia pancarkan. Entah bagaimana, kata-katanya menyalakan sedikit cahaya di hatiku. Dan aku sadar, aku memang harus bangkit. Siang itu aku kembali ke rumah ibu, dengan langkah berat namun tekad yang bulat. Aku tahu aku tidak bisa selamanya lari, karena rumah itu adalah bagian dari hidupku. Saat aku tiba, ibuku langsung menyambut dengan tangisan, berlari memelukku erat. Untuk sesaat aku terpaku, merasakan hangatnya pelukan yang dulu selalu menenangkanku. Tapi luka itu masih ada, dan aku tidak bisa menghapusnya begitu saja. Aku tidak tahu kapan bisa memaafkan, tapi aku juga tidak sanggup membenci ibu selamanya, kataku dengan suara bergetar. Ibuku menangis semakin keras, meminta maaf berkali-kali sambil menciumi tanganku. Aku membiarkan air mataku jatuh, tidak lagi menahannya. Mungkin maaf akan datang, tapi tidak sekarang. Aku butuh waktu, dan aku ingin ibuku mengerti itu. Calon suamiku muncul dari ruang tamu, dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia mencoba bicara, namun aku mengangkat tangan, menghentikannya sebelum kata-kata keluar. "Kau sudah menghancurkan kepercayaanku, dan itu tidak akan kembali," ucapku dengan tegas meski suaraku bergetar. Ia menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai, namun aku tidak merasa iba lagi. Untuk pertama kalinya aku merasa kuat,
meski hatiku masih penuh luka. Aku menatapnya untuk terakhir kali, mengingat semua kenangan yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Hidupku tidak berakhir di sini, aku akan bangkit tanpa kau, kataku tegas sambil berbalik. Langkahku mantap, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa seperti beban yang terlepas dari pundakku. Aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru. Malamnya, aku duduk di beranda rumah Rina, menatap langit penuh bintang. Udara malam terasa lebih tenang, seolah semesta memberiku pelukan setelah badai panjang. Aku memejamkan mata, membiarkan angin membelai wajahku yang kini mulai kering dari air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik nafas panjang tanpa terasa sesak. Luka itu masih ada, tapi aku mulai percaya bahwa aku bisa sembuh perlahan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi jatuh pada kebohongan, dan untuk menjaga hatiku lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan baik-baik saja, gumamku lirih, sambil menatap bintang yang berkelip seakan memberi harapan. Perjalanan ini memang penuh air mata, tapi juga membuka mataku tentang arti kekuatan. Dan di bawah langit malam yang sunyi, aku menutup cerita ini dengan hati yang mulai belajar untuk menerima. Sahabat, Gemi Teling, itulah kisah penuh air mata, luka, dan keberanian yang telah kita ikuti bersama. Dari pengkhianatan, rahasia yang terbongkar, hingga perjuangan seorang anak untuk tetap tegar meski hatinya hancur, semua mengajarkan kita satu hal, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, dari setiap luka, selalu ada kekuatan yang lahir untuk membawa kita melangkah ke depan. Kisah ini mungkin hanyalah fiksi, tetapi setiap emosi di dalamnya adalah cerminan dari kehidupan nyata yang bisa terjadi pada siapa saja. Semoga cerita ini bisa memberi kita pelajaran, bahwa tidak ada luka yang benar-benar membuat kita berhenti, melainkan justru menuntun kita menemukan diri yang lebih kuat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel Gemi Teling dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Gemi Teling.